Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia-Nya yang luar biasa, terutama nikmat iman dan Islam, serta kesehatan dan waktu luang sehingga kita bisa bermajelis pada malam hari ini. Allah mengingatkan kita dalam salah satu ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, hendaklah dengan fadilah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan keduanya hendaknya mereka bergembira. Karena karunia dan rahmat Allah itu lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan. Yang dimaksud dengan bifadlillah wa birahmatihi di sini adalah Islam yang Allah karuniakan kepada kita, dan alhamdulillah kita sudah menjadi bagian darinya. Karena itu salah satu kewajiban kita berikutnya adalah mengilmui dan memahami serta mendalami bagian-bagian dari keislaman kita. Karenanya dengan karunia dan rahmat Allah itu hendaknya kita bergembira dan kita berbahagia. Karena dia adalah hal yang paling utama dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan dalam suasana itu pula malam hari ini kita berkumpul dalam kegembiraan dan kebahagiaan. Karena dalam beribadah itu ada saat-saat kita bersedih ketika kita mengingat dosa dan kesalahan kita. Tapi harusnya lebih banyak yang kita berbahagia dalam beribadah, karena itu adalah karunia yang luar biasa. Jadi tidak selalu harus bersedih. Banyak gembiranya di dalam agama ini. Sehingga ketika kita bermajelis pun mudah-mudahan dalam kondisi bahagia, dalam kondisi gembira. Sehingga jangan terlalu dipikirkan yang berat-berat, tapi insya Allah ini adalah untuk kebahagiaan kita, apalagi di usia-usia kita yang sudah 50 ke atas. Saya sudah 50 ini Pak, sudah setengah abad, gak kerasa. Iya kerasa usia. Karenanya mari malam hari ini majelis kita awali dengan membaca basmalah dan salawat atas baginda Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat serta salam senantiasa terlimpah atas beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa untuk keberkahan majelis kita, keberkahan kehidupan kita, keluarga kita dan saudara kita sesama muslim, sesama mukmin. Kita bermohon kepada Allah dengan fadilah suratul Fatihah, mudah-mudahan semua hajat, doa yang ada di dalam hati kita, dalam kehidupan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya monggo doa atau hajat terbaik
atau apa yang paling dihajatkan pada hari ini ditanamkan di dalam hati, kemudian kita bersama-sama memohon kepada Allah dengan wasilah suratul Fatihah ini mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridallah wa lisafati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua doa-doa kita bersama insyaallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang Kitab Nuzhatul Muttaqin, jalan-jalan menuju ketakwaan. Kita sampai kepada bab ke-7 yaitu yakin dan tawakal. Dua hal ini saling terkait, saling menguatkan dan tidak bisa dipisahkan. Dan kita sampai kepada hadis yang kedua dalam bab ini, hadis ke-75 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Saya bacakan, bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibni Abbas radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutun. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafdhu Muslimin wahtasarahul Bukhari. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Doanya, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, hanya kepadamu saya menyerahkan diri. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, kepadamu aku bertobat. Wa bika khasamtu, dan karenamu aku menentang musuh-musuhmu. Allahumma a'udzu bi'izzatika, wahai Allah, aku berlindung dengan kemuliaanmu. La ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la tamut. Yang tiada ilah selain engkau, agar engkau tidak menyesatkan aku. Engkau adalah zat yang hidup, berdiri sendiri dan tidak akan mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sedang jin dan manusia akan mati. Muttafaqun alaih, dan lafaz ini dari Imam Bukhari dari hadis 7383 dan hadis Muslim nomor 2717. Ada beberapa kata dalam hadis ini yang barangkali bisa kita ambil sebagai pelajaran. Yang pertama adalah aslamtu, Allahumma laka aslamtu. Aslamtu itu artinya menyerahkan diri. Saya menyerahkan diri. Maksudnya berserah diri kepada Allah itu adalah patuh kepada perintah Allah dan ridho terhadap keputusannya. Jadi aslam yang menjadi asal kata Islam itu artinya adalah menyerahkan diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam ini adalah agama yang didasari dengan rasa atau sikap menyerahkan diri. Menyerahkan diri artinya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, serta memiliki rasa ridho terhadap keputusannya. Ridho ini sesuatu yang
penerimaan yang sepenuh hati. Makanya salah satu doa yang sering kita ucapkan adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Jadi kita ridha menerima dengan sepenuh hati Allah sebagai Rabb kita, Allah sebagai Tuhan dan sesembahan kita. Dan kita ridha Islam sebagai agama. Wa bil islami dina. Din dalam bahasa Arab itu diterjemahkannya bisa banyak sekali. Bisa agama, tapi yang paling pokok din itu adalah jalan hidup. Cara hidup. Jadi bukan sekedar agama dalam bentuk ibadah mahdhah, tetapi dinul Islam, din Islam ini adalah merupakan cara hidup bagi seorang muslim. Ya, muslim itu artinya orangnya, aslam itu sikapnya. Jadi orang muslim itu adalah orang yang sudah menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya kepada Allah Azza wa Jalla dalam aturan-aturannya. Ini, aslam tu. Jadi dalam doa, salah satunya adalah pernyataan seperti ini. Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kepadamulah aku menyerahkan diri. Kemudian yang kedua ada kalimat, kalau amantu sudah jelas, beriman kepadamu. Iman sebagaimana halnya tercakup dalam rukun iman yang 6. Dan kita tahu yang namanya iman itu adalah sebuah keyakinan di dalam hati kita. Kalau definisi iman itu kan diterjemahkan dengan bahasa yang singkat itu al-imanu tasdiqum biqalbi. Iman itu adalah membenarkan dengan hati, wa iqrarum bil lisan. Kemudian mengikrarkannya dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan mengaplikasikannya, mengamalkannya dengan amal perbuatan, dengan arkan itu dengan jasad, dengan aplikasi amal yang nyata. Jadi iman harus melingkupi 3 hal ini. Karena kalau iman hanya tasdiqum biqalbi, itu enggak bisa diterima. Banyak orang-orang musyrik, orang-orang kafir Mekah yang dia beriman kepada Allah. Jadi ketika baginda Nabi diutus, mereka tahu ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Dan mereka tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah. Tapi mereka tidak mau mengikrarkannya dengan lisan. Tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bentuk ikrar keimanan seseorang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimat ini adalah sebuah proklamasi dari seorang hamba terhadap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa diikrarkan ini maka tidak bisa. Dan yang ketiga, konsekuensi dari itu adalah mengamalkan dalam bentuk amal perbuatan. Di antaranya adalah dengan aslamtu, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, siap menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kata berikutnya adalah wa 'alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamulah aku bertawakal. Tawakal itu adalah sikap bersandar atau siap menerima keputusan setelah kita melakukan ikhtiar, setelah kita melakukan usaha, setelah kita melakukan dan memenuhi syarat yang ditentukan untuk terjadinya sesuatu. Yaitu bersandar pada pengaturan dari Allah Azza wa Jalla dalam segala hal. Nah, yang seringkali ini diterapkan itu dalam ikhtiar-ikhtiar kita, apakah dalam bentuk ibadah mahdhah, dan terutama dalam hal ikhtiar kita
menjemput dan mencari rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling mudah hitungannya itu ketika kita berikhtiar dalam pekerjaan kita, maka di situ ukuran tawakal seseorang itu menjadi taruhan. Apakah dia betul-betul bertawakal atau tidak. Dan kita bisa membuktikan, jamaah bisa melihat di tempat-tempat terutama misalnya di pasar atau di tempat-tempat pusat perbelanjaan yang pedagangnya banyak. Di situ begitu banyak pedagang yang dagangannya sama atau hampir sama, sejenis. Nah, tapi dengan ketawakalan mereka berani bersaing dalam bisnis, dalam perdagangan itu karena yakin bahwa rezeki itu Allah yang atur. Nah ini bagi yang bertawakal ya kepada Allah saja. Baru nanti yang tawakalnya kurang, ya nyari di tempat lain untuk menguatkan keyakinannya. Nah, ini yang tidak boleh. Kemudian kalimat berikutnya adalah anabtu, yaitu bertaubat. Jadi wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku bertaubat. Penggunaan kata ilaika dan alaika ini perlu kita cermati. Di kalimat-kalimat tertentu ada menggunakan alaika seperti halnya tawakal, wa alaika tawakaltu, tapi ketika anabtu kalimatnya adalah wa ilaika. Dan terakhir adalah khosamtu, wa bika khosamtu. Dan karenamu aku menentang musuh-musuhmu. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa pelajaran yang terkandung dalam hadis ini dari penjelasan kitab Nuzhatul Muttaqin ini. Yang pertama adalah dari hadis ini kita diajarkan tentang kewajiban untuk berserah diri kepada Allah semata dan memohon perlindungan kepadanya. Jadi berserah diri, tawakal itu harus mutlak dan totalitas kepada Allah Azza wa Jalla saja. Tidak boleh kepada yang lainnya. Kenapa? Karena Dia Allah selalu disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Jadi hanya Allah sajalah yang dapat dijadikan sebagai tempat bersandar. Sedang semua makhluk itu lemah dan berakhir pada kematian. Jadi tidak boleh kita bersandar kepada makhluk, apalagi bergantung. Ya. Karena di dalam hadis itu disebutkan wal jinnu wal ingsu yamutun. Ya. Sedangkan jin dan manusia itu akan mati. Artinya ketika sesuatu itu akan mati, berarti dia tidak kekal, dia tidak punya kekuatan, lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, apalagi sebagai tempat untuk bergantung. Nah, sehingga tawakal dan keyakinan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak boleh kepada yang lainnya. Dalam bentuk apapun, ya, dalam bentuk apapun. Termasuk yang sering dalam bahasa keseharian kita itu mendatangi orang apa Pak? Orang pinter gitu. Nah, ini tidak boleh. Manusia jadi lemah. Wong orang pinter kok didatangi ya. Masalahnya konotasi pinter itu ya kadang mengandung sesuatu yang ya itulah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu luas sekali membahasakan sesuatu. Tapi kita perlu paham bahwa itu tidak boleh di dalam agama kita. Sehingga yang namanya tawakal adalah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah menjanjikan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh.
maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Hanya kadang memang untuk bisa seperti itu butuh keyakinan yang luar biasa. Butuh keyakinan yang sangat kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan baginda Nabi berserta para sahabat telah mencontohkan semua itu begitu luar biasa. Nanti ada di dalam hadis-hadis berikutnya tentang bagaimana bentuk tawakal itu dan balasan Allah yang spontan terhadap tawakalnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini menyebutkan tentang doa. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan tentang bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Beliau berdoa dan doanya adalah seperti tadi itu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Ini biasa kita baca kapan Pak doa ini? Biasanya kita baca ketika kita sholat tahajud. Nah ini doa-doa sholat tahajud. Allahumma a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutun. Doa. Ini adalah doa baginda Nabi. Jadi pelajaran yang kedua adalah meneladani bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membaca doa. Coba kita cermati doa beliau ini. Yang pertama tersusun dari kata-kata yang simple namun syarat makna. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Aslamtu dan amantu ini kalimatnya singkat, Pak. Singkat sekali. Aslamtu, amantu. Tapi maknanya sangat dalam dan konsekuensi dari dua kalimat ini begitu luar biasa. Jadi beliau kalau berdoa, doanya begini ini. Kalau kita lihat dalam banyak hadis, doanya singkat kalimatnya tapi penuh dengan makna. Wa alaika tawakkaltu. Singkat. Wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Jadi kenapa menikah dipun wastani atau disebut dengan kaidah atau tata cara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi kalau berdoa itu kalimatnya simple namun syarat makna. Dan doa-doa di dalam Al-Qur'an pun juga banyak kita jumpai seperti itu. Seperti halnya doanya Nabi sinten Pak yang simple sekali. Bahkan tidak ada permintaannya di situ. Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah, kita masih meminta. Doa Nabi Yunus itu enggak ada permintaannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Enten nyuwune. Enggak ada. Pernyataan saja. Nah begitu, doa-doa kita diajarkan untuk berdoa dengan doa-doa yang ringkas, penuh makna, tapi sekaligus mengekspresikan keimanan yang tulus dan keyakinan yang mantap. Nah, doa-doa yang dalam Al-Quran dan hadis-hadis itu hampir rata-rata ringkas dan syarat dengan makna. Nah, dua pelajaran ini yang mudah-mudahan bisa kita ambil, ya, dan doa ini perlu kita hafal, ya, kita baca. Biasanya doa ini dibaca ketika kita sedang sendirian, ya, sedang bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla di dalam salat-salat malam kita. Pernyataan-pernyataan keimanan itu biasanya yang kita baca di doa-doa munajat malam kita.
Nah, kalau pagi hari biasanya doanya mohon diberikan keberkahan, mohon diberikan rizki. Nah, seperti halnya misalnya doa baginda Nabi dalam hadis itu disebutkan, baginda Nabi kalau pagi hari biasanya tidak melewatkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Kalau biasanya ada yang ditambah wa rizqan wasi'an, ya, rizki yang luas. Wa rizqan thayyiban wasi'an mubarakan fi, rizki yang baik, yang luas dan penuh keberkahan di dalamnya. Wa amalan mutaqabbala, baginda Nabi saja masih berdoa kepada Allah, memohon agar amal-amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita. Jadi kita tidak boleh terlalu yakin wis ibadahku mesti ditompo, tidak boleh. Tetap harus berdoa, memohon kepada Allah agar amal-amal kita yang sudah sedikit ini diterima. Jangan-jangan wis sithik gak ketompo pisan lah, itu kan bahaya. Makanya memohon agar amal kita diterima oleh Allah itu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tradisi atau kaidah dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ada doa-doa dan ada saat-saatnya. Jadi masing-masing waktu itu ada doa yang sifatnya umum. Doa memohon ampun, kemudian memohon keberkahan, terus doa sapu jagat itu sifatnya umum, bisa dibaca kapan saja. Ada doa-doa khusus, misalnya ketika jenengan qiyamul lail, ketika kita salat istikharah, itu pasti doanya beda. Karena istikharah itu adalah kita punya hajat tertentu agar ditunjukkan oleh Allah dan ada bacaan doanya. Ketika kita salat tahajud ada doanya. Ketika kita salat hajat ada doanya. Ketika panjenengan atau kita salat duha ada doanya. Jangan sampai doanya salat duha dibaca tahajud. Bunyinya enggak pas gitu. Ada doa-doa pagi banyak. Rasulullah itu kalau pagi membaca asbahna wa asbahal mulku lillah dan seterusnya. Berpagi-pagi aku menghadap kepadamu ya Allah. Kalau sore amsaina, sore. Nah, ada bahasa sore dan paginya. Nah, ini kan nggak boleh ditukar. Nah, kalau ketukar berarti beda makna kan begitu. Nah, ini jadi dari hadis ini adalah bahwa kita diajarkan untuk berdoa itu dengan segenap dan sepenuh keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, berikutnya hadis yang ke-76 saya bacakan. Ini juga beberapa doa yang diajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma aidan qala hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahimu alaihi salam hina ulqi finnar wa qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin lahu an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal kana akhir qawli Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah cukup menjadi penolong bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api. Dan juga dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kafir mengatakan, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kamu sekalian kepada mereka.
namun perkataan itu malah menambah keimanan mereka dan mereka mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Bukhari yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagiku, Allah adalah sebaik-baik pelindung. Hadis riwayat Bukhari nomor 4563 dan 4564. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada kalimat hasbuna. Hasbuna itu artinya cukup menjadi penolong bagi kami. Kalau kemudian ditambah dengan kalimat Allah, hasbunallah, maka cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami. Al-wakilu itu artinya pelindung, yang secara harfiah bermakna yang diserahi segala persoalan. Makanya kalau kita dalam acara walimah, biasanya sohibul hajat itu mewakilkan kepada seseorang untuk memberikan sambutan, apakah menyerahkan manten atau menerima penyerahan itu, namanya wakil. Atau ketika yang peristiwa lebih penting lagi, akad nikah, itu kadang orang tua mewakilkan kepada sinten Pak Naib, mewakilu, ya, jadi diwakilkan. Tapi di sini al-wakil itu juga bisa berarti pelindung, yang melindungi, yang mengurusi semua atau segala persoalan bagi seseorang. Maka orang-orang yang beriman itu menyerahkan segala persoalannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis ini ada dua peristiwa yang diceritakan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di situ adalah diantaranya qalaha Ibrahimu alaihi salam, diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu ketika beliau dilemparkan ke dalam kobaran api oleh sinten? Raja Namrud, maka baginda Nabi Ibrahim alaihissalam hanya mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di riwayat yang lain, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Sama maknanya. Cukuplah Allah menjadi pelindung bagiku. Dan karena itu kemudian Allah mengutus kepada api, karena segala sesuatu dalam kekuasaan dan perintah Allah, Allah perintahkan api yang begitu besar dengan perintahnya, ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah dan selamatlah untuk Ibrahim. Sehingga meskipun Nabi Ibrahim masuk ke dalam api yang begitu besar, dalam waktu yang lama, tidak terjadi sesuatu pun pada diri beliau, karena api yang tetap panas dan membakar kayu itu, tapi dalam waktu yang sama dingin bagi Nabi Ibrahim dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Yang kedua peristiwanya adalah ketika terjadi peperangan, kaum Quraisy sudah mengumpulkan, ya kemarin ini sudah pernah kita bahas dalam ayat yang di permulaan bab ini, ketika orang-orang kafir mengatakan kepada baginda Nabi dan orang-orang mukmin, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan banyak pasukan untuk memerangi kalian, yang jumlahnya sangat besar, maka takutlah kalian kepada mereka. Dalam bahasa sederhananya, ojo mbok lawan. Gitu. Tapi apa kata baginda Nabi dan para sahabat? Berita itu justru menguatkan iman mereka dan mereka hanya mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami. Jadi tidak penting seberapa besar musuh itu, dalam bahasa sekarang bagi kita adalah tidak penting seberapa besar permasalahan yang kita hadapi,
ketika itu kita serahkan kepada zat yang maha besar, yaitu Allah Azza wa Jalla, maka pasti akan terselesaikan. Nah, keyakinan seperti inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Tidak ada seorang pun dalam kehidupan ini yang tidak punya masalah. Bahkan orang yang sudah meninggal pun punya masalah. Apalagi kalau meninggalkan utang, itu masalah besar. Gitu. Tetapi setiap masalah yang kita hadapi, kita harus memiliki keyakinan bahwa pasti ada jalan keluarnya. Kalau kita tidak mampu, kalau kita tidak kuat, maka ada penolong kita yang maha kuat. Allah Azza wa Jalla. Jangan Bapak yang sekarang lagi ngetren itu, kuat dilakoni, ra kuat ditinggal ngopi. Jadi kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kita ikhtiar sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak persoalan yang kadang kita merasa aku gak bisa nyelesain masalah ini. Masalah ini terlalu besar buat saya. Masalah ini di luar kemampuan saya. Masalah ini jauh dari jangkauan saya. Tetapi ketika masalah itu kemudian kita ikhtiarkan dengan sepenuh kekuatan kita, tetapi solusinya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dengan pertolongan Allah, masalah itu akan terselesaikan. Jadi kita sudah merasakan sampai hari ini berapa banyak masalah-masalah yang kita hadapi dan ternyata selesai. Karena memang begitulah tabiatnya. Hanya bagi orang yang keyakinannya kurang kepada Allah Azza wa Jalla, maka biasanya kemudian panik. Ya, panik niku akhirnya gundah, gulana, galau. Makanya salah satu obat galau itu adalah ayat terakhir dari surah At-Taubah. Monggo nanti di wirid 7 kali di pagi hari dan 7 kali di sore hari. Itu menjadi obat gundah. Karena itu menguatkan keyakinan dan ketawakalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah ketika iman dan tawakal kita kuatkan, tidak ada masalah yang tidak akan terselesaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian dalam kitab Nuzhatul Muttaqin dijelaskan ada 2 pelajaran penting dari hadis nomor 76 ini. Yang pertama, keutamaan berserah diri kepada Allah dan sangat diperlukan ketika berada dalam kondisi sulit. Jadi apa yang digambarkan dalam hadis itu kondisinya tidak sekedar sulit. Bagi Nabi Ibrahim itu hidup dan mati. Karena secara hukum alam, secara manusiawi, tidak ada seorang pun yang akan bertahan ketika dimasukkan ke dalam api. Jangan kita bayangkan api yang dibuat itu hanya sebesar api kompor. Gitu. Tapi dalam beberapa kisah-kisah disebutkan api itu begitu besar. Bahkan untuk memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api itu pun dibutuhkan alat khusus untuk melempar. Supaya bisa berada di tengah-tengah api itu. Dan tidak hanya dinyalakan dalam waktu 1-2 jam. Bahkan sampai berapa hari begitu disebutkan. Tapi setelah semuanya terbakar habis, tinggal menjadi abu. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan pertolongan Allah berjalan keluar dengan tanpa ada sedikit pun, bahasa kita langes, asap yang mengenai tubuhnya. Subhanallah. Itu hasbiyallah. Ya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dan baginda Nabi dalam sebuah peperangan yang begitu besar, itu pun juga, ya kalau memang Allah mentakdirkan harus berperang dengan pasukan sebesar itu, ya pasti Allah yang akan menolong. Maka doa beliau adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Ya, jadi kalimat-kalimat ini perlu kita baca dalam kondisi-kondisi sulit. Kemudian yang kedua, meneladani para nabi dan mereka yang mendekatkan diri kepada Allah dengan doa dan penyerahan diri kepadanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan Allah Azza wa Jalla dan Allah menolong kita dalam setiap persoalan dan permasalahan kita, menguatkan iman dan tawakal kita sehingga kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita dan kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah, kalau ada yang salah datangnya dari diri saya pribadi yang dhaif ini, mudah-mudahan Allah mengampuni. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.